Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan barakatan thayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat berkumpul di majelis ini, dan insyaallah kita akan melakukan satu aktivitas yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, aktivitas yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu aktivitas terbaik yang dilakukan oleh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya, sehingga marilah kita selalu bersemangat dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari membacanya, mempelajari menghafalkannya, mempelajari memahaminya, dan kemudian bersemangat juga untuk mengajarkannya. Sehingga kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, kun aliman, jadilah engkau seorang pengajar, au muta'alliman, atau orang yang belajar, kalau tidak ngajar, belajar, au mustami'an, kalau tidak mampu menjadi pelajar, orang yang sungguh-sungguh belajar, jadilah orang yang mustami'an, orang yang mendengarkan pelajaran. Jadi beda ya Pak antara orang yang belajar dengan orang yang mendengarkan. Kalau belajar tuh nyatet Pak. Ada catatannya, ada evaluasi nanti ditanya, itu belajar. Kalau mustami hanya dengar saja. Jadi kalau nggak ada catatannya mustami kita. Catatan udah ada Ustaz di depan, tinggal dipoto catat. Au muhibban, kata Abu Darda, atau jadilah orang yang keempat yang mencintai majelis ilmu. Jadi pengajar atau belajar atau mendengarkan, atau kalau nggak bisa sama sekali muhibban, orang yang mencintai majelis ilmu. Apa maksudnya? Menyokong majelis ilmu, mendukung majelis ilmu, memfasilitasi majelis ilmu. Wala takun khamisan, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Orang kelima itu maksudnya apa? Orang yang ngajar enggak, belajar enggak, dengerin juga enggak sempat, mendukung juga tidak mau. Ini orang yang binasa, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal belajar kita malam hari ini, dan insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan mempelajari tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullahu taala, dan kita masuk surat Al-Baqarah ayat ke-8 sampai dengan 10. Kalau di pesantren biasanya belajar tafsir oleh kiainya dijelaskan kata per kata, Nah, saya ingin mengikuti tradisi itu, Jadi saya akan terjemahkan kata per kata. Mudah-mudahan kalau kita biasa membaca terjemahan perkataannya ini, mudah-mudahan kita jadi mudah dalam menghafal kosakata Al-Qur'an. Karena kosakata Al-Qur'an itu sedikit sebetulnya Pak, dibandingkan dengan bahasa Arab, secara keseluruhan kosakata Al-Qur'an itu sedikit. Dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kata-kata yang diulang-ulang, sehingga kalau kita hafal misalnya 3 juz saja dari kosakata Al-Qur'an, maka insya Allah itu sudah bisa mencukupi untuk kita memahami hampir 70% dari Al-Quran. Oleh karena itu mari kita bersemangat menghafal kosakata Al-Quran ini. Wa dan mina dari nas manusia, dan di antara wa dan min dari sebagian nas manusia, man ada orang yang yaqulu berkata,
amanna kami beriman, billah kepada Allah, wa dan bil yaumil akhir kepada hari akhir, wa dan ma tidaklah hum mereka bimu'minin tidaklah mereka itu beriman. Yukhadi'una mereka menipu Allah, walladzina dan orang-orang yang amanu beriman, wa dan ma tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusahum diri mereka sendiri, wa dan ma tidak yash'urun mereka menyadarinya dan tidaklah mereka menyadarinya. Fi di dalam qulubi hati-hati him mereka maradun terdapat penyakit, fa maka zada ditambahlah hum kepada mereka Allah yang menambah kepada mereka marada penyakit, wa dan lahum bagi mereka adzabun adzab alimun yang pedih. Ini makanya kita nggak boleh salah baca Pak ya, alim ini hamzah ya, jangan bacanya alim ya, ada alim ada alim. Kalau alim itu artinya pedih menyakitkan ya, sedangkan alim mengetahui. Walahum adzabun alim dan bagi mereka azab yang pedih, bima karena apa, kanu yakdzibun karena apa yang telah mereka dustakan, karena sebab mereka mendustakan. Baik, kita masuk ayat yang ke-8 tadi. Ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di ayat ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai orang-orang munafik. Ya. Munafik itu orangnya. Kalau perbuatannya nifak. Perbuatannya nifak. Apa itu nifak? Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan an-nifaqu huwa izharul khair. Nifak itu adalah menampakkan kebaikan, wa israrus syarri dan menyembunyikan keburukan. Jadi dia menampakkan seolah-olah orang baik padahal sesungguhnya dia adalah orang jahat. Itu munafik. Ya. Kalau kata orang kita itu bermuka dua gitu. Ya, mukanya dua, bahkan mungkin mukanya bukan 2, 10 ya, karena kalau satu tempat dia mukanya begini, ntar tempat lain begini, tempat lain begini lagi ya, makin banyak tempatnya makin banyak lagi mukanya ya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis ya, Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu dzal wajhain, Allah melaknat orang yang punya dua wajah. Siapa itu orang yang punya dua wajah? Orang yang datang kepada satu kaum dengan satu wajah, datang kepada kaum yang lain dia datang dengan wajah yang lain. Itu munafik. Ya. Ya, orang munafik adalah orang yang menyembunyikan keburukannya dan dia menampakkan seakan-akan dia orang baik. Wa huwa anwa'. Dan nifak ini, kemunafikan ini ada berbagai macam jenis. Ya. I'tiqadiyun, yang pertama, jenis pertama adalah nifak i'tiqadi atau munafik i'tiqadi. Ya, munafik i'tiqadi, munafik yang terkait dengan akidah, dengan keyakinan. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Kemunafikan i'tiqadi inilah yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Jadi orang munafik i'tiqadi inilah yang nanti akan masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan berada di keraknya neraka. Nah, ini orang munafik yang berada di kerak neraka ini siapa? Ini munafik yang i'tiqadi, munafik yang secara keyakinan memang dia munafik. Ya. Kemudian jenis kedua wa amali, ada juga munafik amali, nifak amali. Ya, kalau i'tiqadi itu artinya keyakinan, kalau amali itu artinya perbuatan. Wa huwa akbar wa huwa min akbari dzunub, dan nifak amali ini merupakan ya termasuk dosa yang paling besar, termasuk dosa yang paling besar. Jadi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang munafik itu ada dua macam. Yang pertama orang munafik i'tiqadi dan yang kedua orang munafik amali.
Kalau orang munafik i'tiqadi adalah orang yang hatinya memang kafir dia. Dia memang keyakinan dalam hatinya kafir, dia mengingkari Allah. Ya. Dan orang munafik i'tiqadi inilah yang nanti akan masuk ke dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalamnya, karena hatinya memang kafir. Yang kedua ada orang munafik amali, yaitu orang munafik yang hatinya nggak kafir, Pak. Dia beriman hatinya, tapi amalnya, perbuatannya seperti perbuatan orang munafik. Nah, apa saja perbuatan orang munafik itu? Ya banyak sekali. Katakan oleh Nabi SAW misalnya dalam hadis ya yang sangat terkenal, ayatul munafik thalath. Tandanya orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, janji dia ingkari. Wa idza tumina khana, diberi amanah, diberi tugas, dia berkhianat. Itu perbuatannya orang munafik. Ada nggak orang beriman yang melakukan perbuatan orang munafik? Ada. Nah, orang beriman yang melakukan perbuatan orang munafik disebutnya munafik amali. Paham Pak ya? Disebutnya munafik amali. Nah, dia tidak kekal nanti selama-lamanya dalam neraka, karena dalam hatinya masih ada iman. Apalagi perbuatan orang munafik yang lainnya banyak sekali. Misalnya lagi orang munafik itu ya malas untuk melakukan salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, mereka malas kalau diajak melakukan salat. Dengar azan itu kesel gitu. Ya udah azan lagi, salat lagi gitu ya. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas salatnya, malas. Ya, salatnya ditunda-tunda ya. Taswif, menunda-nunda salat. Sifat orang munafik, ciri orang munafik. Ya. Yura'unan nas, pamer, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Enggak suka mengingat Allah, kecuali sedikit saja dia ingat Allahnya. Orang munafik enggak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Bahkan dalam salatnya dia tidak ingat Allah, dia ingatnya pekerjaan, ingatnya dunia. Itu sifat orang munafik. Ya. Apalagi yang terkait dengan salat, kata Nabi SAW, orang munafik itu inna athqala salati indal munafiqina salat al-fajri wa salat al-isya. Berat sekali untuk melakukan salat subuh dan salat isya. Orang munafik itu nggak mau salat subuh. Salat subuh itu habis-habis. Itu orang munafik itu begitu. Khasama fajara. Apabila dia bertengkar berlebihan, melampaui batas. Apalagi ciri orang munafik, disebutkan orang munafik itu mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin min dunil mukminin, dan mereka meninggalkan orang beriman sebagai pemimpin. Itu juga ciri orang munafik, Pak. Ya. Mereka pilih orang kafir sebagai pemimpin mereka, dan kemudian mereka tinggalkan orang beriman sebagai pemimpin. Itu ciri orang munafik. Ya. Dan banyak lagi, nanti insya Allah akan ada tafsirnya, akan ada perinciannya apa saja ciri-ciri orang-orang munafik itu. Nah, sekarang kalau ada seseorang yang memiliki ciri-ciri tersebut, apakah kemudian lantas kita cap orang itu orang munafik? Ya enggak, Pak. Ya, dia bukan orang munafik, dia masih orang beriman, hanya saja dia melakukan perbuatannya orang munafik. Ya, paling-paling kita hanya bisa menyatakan dia adalah orang munafik amali tadi ya. Orang munafik yang melakukan perbuatan orang munafik. Tapi dia bukan orang munafik yang sejati. Karena orang munafik yang sejati ya itulah orang munafik i'tiqadi. Ya. Yang nanti disebutkan dalam sejarah Nabi SAW, orang-orang munafik yang mengganggu dakwah Nabi SAW, itu yang dimaksud itu adalah orang munafik i'tiqadi. Orang munafik yang memang dalam hatinya itu ada kekafiran. Nah, bagaimana asal mulanya adanya kemunafikan? Ya, subhanallah. Fenomena kemunafikan ini, Pak, ini fenomena yang baru. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Makkah, itu nggak ada yang namanya orang munafik. Jadi munafik ini spesies manusia baru gitu. Sebelumnya manusia itu cuma ada 2 jenis, mukmin, kafir. Sebelumnya cuma ada itu. Orang mukmin atau orang kafir, diametral. Ya, dia beriman pada Allah atau dia mengingkari Allah.
Nah, sejak Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, barulah ada jenis manusia yang ketiga ini, yang disebut sebagai orang munafik. Ya. Ketika Nabi SAW ada di kota Mekah, hanya ada dua, mukmin, kafir. Ya, orang mukmin mereka diintimidasi oleh orang-orang kafir. Orang kafir, ya, mereka memiliki kekuasaan di kota Mekah. Ya. Dan kemudian akhirnya orang-orang beriman mereka hijrah ke kota Madinah. Ya. Ketika hijrah ke kota Madinah juga belum ada orang-orang munafik. Barulah sesudah terjadi perang Badar. Dan perang Badar ini kan perang yang menakjubkan ya Pak ya. Bayangkan Pak, 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kafir. 313 kaum muslimin yang sebagian besar mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang yang baru saja terusir dari kampung halamannya, orang-orang yang tidak pernah terbiasa untuk berperang. Mereka pun hanya memiliki persenjataan yang sekedarnya, seadanya. Menghadapi 1000 orang kafir yang terlatih berperang dengan peralatan tempur yang memadai. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan ini 313 orang-orang beriman ini. Ya. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ada komunitas kaum muslimin yang memang sudah masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam ya sesudah Nabi SAW mengutus beberapa sahabat Nabi, terutama adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sebelumnya diutus oleh Nabi berdakwah di kota Madinah dan kemudian banyak mengislamkan kaum muslimin. Kemudian ada pula komunitas orang Yahudi di situ di Madinah. Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Ya, orang-orang Yahudi ini datang ke kota Madinah, kota Yathrib, karena apa? Karena mereka membaca dalam kitab suci mereka bahwa sebentar lagi akan datang Nabi akhir zaman. Mereka tahu ciri-cirinya, mereka mengenal ciri-cirinya, dan mereka sering berkata kepada orang-orang Madinah, sebentar lagi nanti akan datang Nabi di tengah-tengah kami, dan kalau sudah datang Nabi di tengah-tengah kami, kami akan perangi kalian semua orang-orang Arab. Jadi orang Yahudi sering berkata begitu tuh sama orang Arab di Madinah, di Yathrib dulu namanya. Ya. Sehingga ini juga Pak yang menjadi penyebab kenapa orang Madinah itu mudah untuk menerima berita kenabian Nabi. Berita kenabian Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka mudah menerima? Karena mereka sudah sering mendengar informasi akan datangnya Nabi akhir zaman dari orang-orang Yahudi. Berbeda dengan penduduk kota Mekah. Penduduk kota Mekah itu sama sekali nggak pernah tahu dengan istilah Nabi, itu nggak pernah tahu. Sedangkan orang Madinah ini sudah sering dia dengar itu cerita dari orang-orang Yahudi, dijelaskan ciri-cirinya. Lantas ketika orang Madinah ini melaksanakan ibadah haji, ada 6 orang ya orang Madinah yang melaksanakan ibadah haji di tahun ke-12 sesudah kenabian. Mereka melaksanakan ibadah haji dan kemudian mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Mereka lantas berkata, demi Allah, inilah Nabi yang sering dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Ini Nabi. Maka kita dahului orang Yahudi beriman kepada Nabi ini daripada nanti orang Yahudi beriman dahulu. Kita dahulin beriman. Ini 6 orang pertama ini. Sesudah itu 6 orang pertama ini kemudian akhirnya pulang lagi ke kota Madinah, dia ajak lagi ya kerabat-kerabatnya untuk masuk Islam, dan nanti pada tahun berikutnya datang lagi 70 orang yang kemudian terjadilah Bai'at Aqabah. Ya. Jadi ini menjadi apa penyebab tadi mudahnya orang-orang Madinah itu menerima Islam, karena mereka sudah sering mendapatkan informasi tentang datangnya Nabi akhir zaman dari orang-orang Yahudi. Jadi saya ulang sekali lagi, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, ada komunitas pertama siapa? Kaum muslimin. Komunitas kedua orang Yahudi. Komunitas ketiga adalah orang-orang kafir. Jadi bukan orang munafik, orang kafir pertama kali ketika Nabi datang ke sana. Orang-orang yang memang nggak mau menerima Islam. Dan kebanyakan mereka adalah kaum asyraf. Asyraf itu kaum pembesar, bangsawan. Di antara mereka ada salah satu tokohnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah salah satu pimpinan dari suku Khazraj. Di Madinah Pak, dulu ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj ini selama ratusan tahun sering berperang. Jadi udah kayak kucing sama anjing gitu, perang terus. Sampai akhirnya mereka dalam perang terakhir itu, perang Bu'ath itu,
mereka mendapatkan korban yang demikian banyak di kedua belah pihak, sampai akhirnya kemudian mereka menyepakati, sudahlah kita damai sajalah, kita nggak usah perang terus lah. Karena sesungguhnya Aus dan Khazraj juga ini mereka masih ada hubungan saudara sebetulnya. Udahlah kita damai sajalah. Untuk mengokohkan perdamaian kita, udah kita tunjuk saja siapa yang menjadi pimpinan antara dua suku ini, suku Aus dan suku Khazraj. Kita tunjuklah seorang pemimpin. Akhirnya dipilihlah Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi raja di kota Madinah. Karena beliau ini hebat, orasinya itu hebat, apa cara bicaranya. Makanya nanti disebutkan dalam surat Al-Munafiqun, ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau lihat orang-orang munafik itu, engkau akan terkesima dengan penampilan mereka. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kau akan dengarkan perkataan mereka. Jadi penampilannya hebat, ucapannya juga memikat, itu ciri orang munafik itu. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay sebelumnya memang sudah ingin ditunjuk untuk menjadi raja. Sampai akhirnya 6 orang tadi itu, ya, berangkat haji bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya mereka lupa itu dengan keinginan mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi raja. Sesudah 6 orang ini datang lagi ke Madinah, yang tersebar adalah informasi sudah datang ini Nabi akhir zaman. Datang ke kota Madinah, dia memiliki hasad yang demikian besar, hasad dengki, ya, yang demikian besar kepada Nabi SAW. Ternyata menang. Ya. Nah, ini ayat ke-8. Kita masuk ayat ke-9. Ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apa tadi? Ayat ke-9. Lupa. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah, wal ladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Ya, mereka menipu Allah dengan kesaksian palsu mereka. Ai di sini dijelaskan oleh Imam Al-Katsir, ai bi idharihim ma adharuhu minal iman. Mereka menipu dengan menunjukkan seakan-akan mereka beriman. Ma'a israrihimul kufur. Ya, seraya mereka menyembunyikan kekufurannya. Ya'taqiduna bijahlihim, mereka berkeyakinan dengan kebodohan mereka, annahum yakhda'una Allah bidzalik, bahwasanya mereka sudah mampu menipu Allah dengan cara itu. Ya, mereka menyangka mereka bisa tipu Allah itu dengan pura-pura mengucapkan syahadat. Wa anna dzalika nafi'uhum indah. Mereka juga menyangka bahwa kebohongan mereka itu akan membawa manfaat untuk mereka. Wa annahu yaruju alaihi kama yaruju ala ba'dil mu'minin, dan mereka mengira bahwa mereka bisa memperdayai Allah sebagaimana mereka memperdayai sebagian orang-orang beriman. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, ingatlah pada hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan mereka semua, fayahlifuna lahu, ya, orang-orang munafik nanti di hari kiamat mereka bersumpah, ya, bahwa mereka itu bukan orang musyrik, mereka bukan orang kafir, mereka bersumpah kami orang beriman ya Allah nanti di hari kiamat. Kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan mereka menyangka bahwa sumpah mereka itu bermanfaat. Ala innahum humul kadzibun, ketahuilah bahwasanya mereka itulah para pendusta. Masya Allah. Ini tukang tipu, ya. Di dunia dia nipu, ya, di akhirat nanti dia berusaha juga untuk menipu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan tertipu. Walihadza qabalahum ala i'tiqadihim dzalika biqaulihim. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, ya, keyakinan mereka, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan sebagian dari sifat orang munafik. Wa qala Sa'id, berkata Sa'id an Qatadah, dari Qatadah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, Qatadah membacakan ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Kemudian na'tul munafiqin.
Na'tul munafiq inda katsir. Beliau menjelaskan sifat orang munafik secara garis besar. Ya, siapa itu? Mereka adalah orang yang ini enggak kebaca ini. Khanul akhlaqi yusaddiqu bilisanihi wa yunkiru biqalbihi wa yukhalifu bi'amalihi. Ya, ciri khas mereka adalah mereka memiliki akhlak yang rendah. Ya. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka kebenaran, akan tetapi hatinya mengingkari. Ya, jadi ucapannya itu benar gitu, tapi hatinya mengingkari. Ya. Yang diucapkan A, yang di hati B gitu. Wa yukhalifu bi amalihi, dan berbeda juga dengan amalnya. Nah, itu sifat orang munafik itu. Ya. Apa yang diucapkan berbeda dengan perbuatannya. Masya Allah, ini kita harus introspeksi, Pak. Ya, kita khawatir jangan-jangan kita memiliki sifat-sifat kemunafikan ini. Ya, ucapan berbeda dengan tindakan. Apa yang di hati berbeda dengan apa yang diucapkan. Ya, misalnya kita kalau ditanya, Pak, mana yang lebih utama, akhirat atau dunia? Mana, Pak, yang lebih utama, akhirat atau dunia, Pak? Akhirat. Mana yang lebih kekal nikmatnya? Nikmat akhirat atau nikmat dunia? Akhirat. Ya. Tapi kalau kita infak, Pak, 100.000, kebanyakan atau sedikit, Pak? Banyakan. Kalau belanja di mall 100.000, kebanyakan atau sedikit, Pak? Sedikit. Ya. Kalau sholat Jumat, enakan di belakang atau di depan, Pak? Di belakang. Nonton bola, enakan di depan atau di belakang, Pak? Di depan. Ya, balik-balik kita, Pak. Berbeda dengan yang diucapkan. Perbuatan berbeda dengan yang diucapkan. Ini makanya kita butuh istighfar banyak-banyak ini. Kita khawatir jangan-jangan kita memiliki amal seperti orang-orang munafik. Makanya dulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sering mendatangi sahabat Hudzaifah ibnu al-Yaman yang diberitahu oleh Nabi SAW mengenai nama-nama orang munafik yang pernah ingin membunuh Nabi SAW setelah perang Tabuk. Ya, diberitahu oleh Nabi nama-nama, ada 14 orang. Ya, dan kemudian Umar bin Khattab datang bertanya, apakah aku ada di dalam daftar nama itu? Kata Hudzaifah, enggak, kamu enggak ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Umar bin Khattab khawatir jangan-jangan dalam dirinya ada kemunafikan. Ya, makanya kita berdoa terus, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq, ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari sifat kemunafikan. Ya. Kemudian berikutnya apa? Yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairih. Mereka pagi hari dalam satu keadaan dan sore harinya dalam keadaan yang lain. Nah, cepat berubah-ubah tuh orang munafik itu. Wa yumsi ala halin wa yusbihu ala ghairi, atau sebaliknya, sore hari mereka dalam satu keadaan dan pagi harinya dalam keadaan yang lain. Wa yatakaffa'u takaffa as-safinah kullama habat rihu habba ma'aha. Ya, mereka tidak memiliki sikap yang tegas. Mereka terombang-ambing sebagaimana terombang-ambingnya perahu yang ditiup oleh angin kencang. Mereka hanya bersikap mengikuti arah angin. Ya. Jadi mana yang menguntungkan mereka ikut itu. Makanya tadi ketika di Mekah nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena kondisinya nggak menguntungkan. Pura-pura jadi orang beriman tuh nggak menguntungkan. Disiksa, diusir, ya dirampas hartanya. Ya. Yang jadi anaknya muslim, ibunya kafir, nggak diakui jadi anak. Ya. Paman nggak mengakui ponakannya. Bahkan putrinya Nabi SAW itu diceraikan oleh suami-suaminya yang kafir. Putrinya Nabi, Pak. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum dahulu dicerai oleh suami mereka, Utbah dan Utaibah bin Abi Jahal. Ya, karena apa? Karena istrinya masuk Islam, suaminya enggak. Udah dicerai-ceraiin. Allahu Akbar. Jadi enggak menguntungkan kondisinya kalau menjadi orang Islam. Nah, di Madinah setelah perang Badar ini menguntungkan. Masya Allah, menang lagi. Dapat ghanimah, dapat harta. Jadi kemunafikan itu baru ada setelah apa, Pak? Setelah ada keuntungan, setelah ada kemenangan, setelah ada harta, setelah ada ghanimah, baru ada orang munafik. Ya, kalau dalam masa perjuangan nggak ada orang munafik. Ya, orang munafik itu baru ada setelah menang. Ya, begitulah ya. Di mana-mana perjuangan kan begitu ya.
Setelah menang baru ada pengkhianat, sebelumnya nggak ada pengkhianat. Ya, setelah merdeka tuh baru tuh ngaku-ngaku ini saya dulu nih pernah begini-begini, sebelumnya nggak ada. Ya, sebelumnya jadi komprador, ya, penjajah. Ya, ini orang munafik itu begitu. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudian kita masuk ayat ke-10-nya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, dalam hati orang munafik ini ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit. Apa yang dimaksud dengan marad di sini? Ada beberapa pendapat para ulama mengenai makna marad, mengenai makna penyakit. Ya, kata Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan marad di sini adalah syak, keraguan. Sedangkan Ikrimah dan Tawus, ya, ini ulama dari kalangan tabi'in, berpendapat yang dimaksud dengan marad di sini adalah riya. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang lain berkata yang dimaksud marad di sini adalah nifak itu sendiri. Ya. Sedangkan Abdullah bin Zaid bin Aslam berkata bahwa yang dimaksud dengan marad ini adalah marad fid din, marad fi amriddin, penyakit dalam perkara agama, bukan fil jasad, bukan penyakit tubuh. Lantas kata Abdullah bin Zaid bin Aslam, ya, ini beliau jelaskan secara rinci lagi, yang penjelasan ini dibenarkan, ya, disetujui oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kata Abdullah bin Zaid bin Aslam, wal marad asyak, yang dimaksud dengan penyakit ini adalah keraguan, alladzi dakhalahum fil Islam, yang masuk dalam hati mereka, ya, terhadap agama Islam. Mereka ragu terhadap agama Islam. Nah, kita nggak boleh ragu, Pak. Harus yakin dengan Islam ini. Nanti kan ketika kita masuk ke dalam kubur, ya, kemudian ditanya di dalam kubur, ada fitnah. Ya, fitnah itu artinya ujian dalam kubur. Ujian dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertanyaan. Maka orang-orang yang tidak lulus dalam ujian itu siapa? Dua, orang kafir dan orang yang ragu. Orang kafir dan orang yang ragu itu nggak lulus dengan ujian dalam kubur. Ya, ujiannya apa? Ujiannya sudah dibocorin, Pak, sebetulnya. Ya, man rabbuka, ya kan? Ya, madinuka, ya. Man hadzal rajul alladzi ba'atsallahu ilaik, siapa ini orang yang pernah Allah utus kepadamu, siapa nabimu, ya. Orang munafik, orang yang ragu dan orang kafir nggak bisa jawab pertanyaan ini. Orang beriman bisa menjawab pertanyaan ini. Makanya tidak boleh ada keraguan. Kalau ada keraguan, segeralah kemudian hilangkan keraguan ini. Perbanyak kita mencari ilmu, perbanyak kita datang ke para ulama, ya, perbanyak kita, ya, membaca, perbanyak kita memahami agama ini, sehingga hilang itu keraguan-raguan, syubhat dalam hati kita itu hilang, sehingga kita beragama ini dengan argumentasi yang kokoh, ya, bukan katanya-katanya. Kita beragama dengan argumentasi yang kokoh, kita beragama dengan ilmu yang kuat. Ya, mengapa kita memilih Islam ini? Dan kita yakin betul, ya, yakin akan tiga hal tadi: Allah Rabb kita, Muhammad adalah Rasul yang Allah utus kepada kita, dan Islam adalah satu-satunya din, satu-satunya agama yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi orang munafik itu dalam hatinya ada keraguan. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Qala zadahum rijzan, Allah tambahkan rijz, kotoran. Ya. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Coba perhatikan, Pak. Surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu." Apabila diturunkan satu surat Al-Qur'an kepada mereka, di antara mereka ada yang berkata, "Ayyukum zadathu hadhihi imana." Siapa di antara mereka, siapa di antara kalian yang dengan turunnya surat ini bertambah imannya? Jadi orang munafik itu kalau turun satu surat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka langsung tanya, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Perhatikan, Pak, orang-orang yang beriman maka bertambahlah imannya. Kenapa mereka bertambah imannya? Karena mereka beriman. Jadi ini merupakan konsekuensi dari perbuatan mereka sebelumnya. Mereka sebelumnya beriman, maka ketika datang bertambahlah kotoran dalam hati mereka. Ya, kotoran sini maknanya adalah penyakit tadi. Ya, rijs dalam ayat yang lain itu
disebutkan di sini adalah kekufuran. Maka bertambahlah kekufuran dalam hati mereka. Wa matu wa hum kafirun, dan matilah mereka dalam keadaan kafir. Ya. Sehingga ya kata kata para ulama ya, wa hadzal ladzi qalahu Abdurrahman, inilah yang dikatakan oleh tadi Abdurrahman rahimahullahu taala, hasan, ini adalah perkataan yang baik, wa huwal jaza' min jinsil amal. Dia merupakan balasan dari jenis perbuatan. Ya, jadi siapa yang melakukan perbuatan kemunafikan, maka Allah akan balas dengan ditambah kemunafikannya. Siapa yang beriman, maka Allah akan balas. Kalau sering ngomongin orang, Pak, pasti kita akan diomongin juga oleh orang lain. Al jaza' min jinsil amal. Gak akan lepas. Kita sering menghina orang, nanti kita akan dihina juga oleh orang lain. Saya pernah cerita ya, salah satu dosa yang Allah akan segerakan balasannya di dunia itu apa, Pak? Huququl walidain. Durhaka kepada orang tua, itu langsung Allah balas. Ya, dalam salah satu riwayat disebutkan ada seorang tabi'in yang pernah melihat ada seorang kakek-kakek ditampar oleh anak muda di tengah pasar. Kakek-kakek ditampar oleh anak muda di tengah pasar. Ya, lantas kakek itu diem aja. Kemudian datangilah dua orang ini. Datangi, "Hei kakek, kenapa kau diam saja ditampar oleh anak muda ini?" Kata kakek itu, "Anak muda ini adalah anak saya. Anak saya ini menampar saya sekarang, dan saya tidak membalasnya karena saya teringat saya dulu pernah menampar ayah saya." Ya Allah. Jadi kita pernah berlaku kasar kepada orang tua, Allah akan balas. Allah akan hadirkan pada kita anak yang akan berlaku kasar juga kepada kita. Al jaza' min jinsil amal. Karena berbaktilah kita kepada orang tua agar Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada kita anak yang nanti akan berbakti kepada kita. Gitu. Ini kaidah, Pak. Ini kaidah al jaza' min jinsil amal. Ya. Wa kadzalika qalahu al-awwalun, demikian pula yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, wa huwa nadhiru qaulihi ta'ala aidan. Ini persis seperti firman Allah taala yang lain, walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mencari hidayah, maka Allah akan tambahkan hidayah kepada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan. Jadi kalau kita nyari hidayah, kita membuka pintu hati kita untuk mendapatkan hidayah, Allah akan berikan hidayah pada kita. Kalau kita menutup hati kita, Allah akan tutup terus hati kita. Al jaza' min jinsil amal. Jadi nggak ada kezaliman di sini ya. Ketika kita baca ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, jangan sekali-kali kita menyangka Allah telah menzalimi orang munafik dengan Allah tambahkan penyakit dalam hati orang munafik. Tidak. Allah tambahkan penyakit dalam hati orang munafik sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri, karena mereka sudah mengisi hati mereka dengan penyakit. Ya, jadi demikian. Nah, terakhir dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bagaimana sikap Nabi SAW dahulu terhadap orang munafik. Ini agar menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Nabi SAW tidak pernah membunuh mereka. Jadi dibiarkan saja mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan dahulu pernah ada kejadian yang luar biasa dahsyat di mana orang-orang munafik ini menyebarkan hadithul ifki, menyebarkan berita palsu. Tentang siapa? Tentang istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ibu kita, Ummul Mukminin, pernah digosipkan oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan nista, ya, berselingkuh, berzina dengan seorang sahabat Nabi. Yang menyebarkan siapa? Orang munafik. Yang karena hadithul ifki ini Nabi SAW sempat berhari-hari beliau mengalami sedih yang luar biasa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa surat ya dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur, membersihkan ya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan orang-orang munafik itu. Ya, ketika terjadi peristiwa ini, Umar bin Khattab sempat buka pedangnya gitu, ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lantas apa kata Rasulullah kepada Umar? Akrahu ayyatahaddatsa al-Arab anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Aku khawatir orang-orang Arab akan berkata bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ya, karena orang-orang Arab kafir menyangkanya kan Abdullah bin Ubay itu ya muslim karena dia mengucapkan syahadat. Maka Nabi SAW melarang Umar bin Khattab untuk membunuh orang munafik. Dibiarkan mereka.
Kemudian mereka diperlakukan sesuai dengan apa yang nampak pada diri mereka. Kalau mereka menampakkan diri mereka muslim, diperlakukan sebagai muslim. Mereka menampakkan diri mereka kafir, diperlakukan sebagai orang kafir. Ya, ini kaidah juga, Pak. Kaidah dalam agama kita, nahkumun nas bil dhawahir. Kita menghukumi orang sesuai dengan apa yang nampak. Kita nggak hukumi orang apa yang dalam hati mereka. Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu hati mereka. Jadi kita hukumi mereka sesuai dengan apa yang nampak. Dan ini menjawab ya pertanyaan orang-orang yang pro dengan Syiah ya. Orang-orang Syiah itu kan sering bertanya, kenapa sih orang Syiah ini ya masih diperbolehkan untuk datang ke Mekah, haji apa segala macam. Katanya Syiah ini kafir ya. Syiah ini nggak diakui keislamannya. Kok mereka masih diperbolehkan datang ke tanah suci? Kenapa? Karena kita hukumi mereka sesuai dengan apa yang nampak. Ya, orang-orang Syiah kebanyakan masih menampakkan diri mereka sebagai muslim. Sedangkan tokoh-tokoh mereka yang sudah menyatakan bahwa Al-Quran ini kurang, para sahabat Nabi dahulu merubah-rubah Al-Quran, ya ada 2/3 Al-Quran yang disembunyikan, para sahabat Nabi seluruhnya kafir, mereka mengkafirkan Ummul Mukminin, mengkafirkan istri-istri Nabi. Ya, para tokoh-tokohnya yang seperti itu nggak diizinkan datang ke tanah suci. Sedangkan orang-orang awamnya, orang-orang kebiasaannya yang nggak pernah mengucapkan kata-kata kafir seperti itu ya tetap diperbolehkan. Paham Pak ya? Jadi kita hukumi orang sesuai dengan apa yang nampak. Kemudian jumlah orang munafik secara pasti tidak diketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman haulakum minal a'rabil munafiqun." Di antara orang-orang di sekitar kalian itu ada orang-orang Arab min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ya, mereka itu orang munafik yang kamu tidak ketahui siapa mereka dan kamilah yang mengetahuinya. Jadi jumlah pasti orang munafik itu berapa banyaknya Nabi SAW tidak tahu. Ya. Namun yang pernah berencana untuk membunuh Nabi SAW ada 14 orang yang Nabi diberitahu oleh masih bersemangat juga. Orang munafik ini menjadi apa? Kain kafan. Apa ya Rasulullah kan? Rasulullah berikan itu jubahnya. Rasulullah datang, Rasulullah menyolatkan, Rasulullah mendoakan, Rasulullah memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman apa? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Kamu mohonkan ampun kepada mereka atau kamu tidak mohonkan ampun pada mereka, jika kamu mohonkan ampun kepada mereka 70 kali, niscaya Allah tidak akan berikan ampunan kepada. Arti Allah memberikan pilihan kepadaku. Apakah aku memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka atau tidak? Maka aku pilih, aku mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Dan ayat ini pula kata Nabi, ini bermakna kalau aku memohonkan ampun lebih dari 70 kali bisa jadi Allah ampuni. Karena di ayat ini disebutkan kalau dimintakan ampun 70 kali Allah nggak akan ampuni. Oleh kata Nabi, kalau aku meminta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali, niscaya Allah akan ampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat berikutnya dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-6, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja, kau minta ampun kepada Allah atas mereka atau tidak minta ampun, Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Jadi lihat Pak, demikian ya kasih sayangnya Nabi SAW kepada seluruh manusia. Bahkan orang-orang munafik yang dalam hatinya ada kemunafikan, yang mereka sudah merencanakan makar kepada Rasulullah, berusaha membunuh Rasulullah SAW, Nabi SAW masih mengharapkan agar Allah mengampuni mereka. Jadi inilah sikap Nabi SAW pada orang munafik. Dan sikap yang terakhir ini dinasah ya, sehingga kita tidak boleh Pak, setelah turunnya ayat ini kita tidak boleh kemudian menyolati atau kemudian memintakan ampun pada Allah ya atas orang-orang munafik yang meninggal. Tapi orang munafik yang memang sudah jelas-jelas munafik Pak ya, yang sudah jelas-jelas dia munafik, dia melakukan berbagai macam makar kepada kaum muslimin, maka kita tidak boleh kemudian ya menyolatkan mereka. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Inilah tafsir dari surat Al-Baqarah ayat ke-8, 9 dan ke-10. Semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.